Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan semuanya. Kita semua kembali untuk dengarkan firman saat ini. Oleh karena itu sekali lagi siapkan hati kita dan juga Alkitabnya supaya kita semua ready untuk diberkati ya. Yuk kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, kami semua siap diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Oleh karena itu urapi kami semua dan hati kami dijamah dikuduskan. Biarlah kebaikan Tuhan dinyatakan setiap kami punya telinga yang mendengar sehingga kami bisa menangkap apa yang dikatakan Roh Kudus kepada kami semua. Tuhan sedang pakai kami semua untuk penuaian besar-besaran dengan cara untuk melibatkan kami semua, dipersiapkan, dibentuk dan dimampukan. Kuasa Roh Kudus bekerja beracara di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom semuanya, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kembali kita semua mau dengar firman. Dan untuk itu saya mau ajak kita semua buka Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 44. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini 44 ayat panjang kita mau baca. Tapi saya percaya berkatnya juga banyak. Amin. Baik. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya mau jelasin dulu prelude-nya ya, pengantarnya. Kenapa firman ini Tuhan taruh di hati saya. Berapa waktu yang lalu Tuhan izinkan untuk saya ditunjuk untuk bicara di sebuah seminar tahunan dari sekolah tempat saya ngajar. Dan di tema yang sedang diangkat adalah soal kesembuhan ilahi. Dan karena saya dosen spiritualitas, jadi dosen yang membahas atau membicarakan, yang bertugas untuk meneliti tentang kualitas pribadi manusia atau kualitas hamba Tuhan. Maka saya disuruh bicara soal hubungan antara kesembuhan ilahi dengan spiritualitas, ya, dengan keselamatan, dengan tingkat rohani, dengan keadaan manusia. Jadi itu yang saya sedang bahas dan saya diberkati sekali dengan persiapan-persiapannya. Dan saya menemukan tentang bagaimana Tuhan ternyata memakai mujizat untuk banyak hal. Dan selama ini yang membuat kita jarang terima mujizat adalah karena kita memandang mujizat itu cuma sebagai satu event, satu kejadian saja di mana Anda butuh lalu Tuhan kasih, udah selesai. Seolah-olah kayak Tuhan itu disuruh atau pesuruh yang kalau kita perlu lalu kemudian Tuhan akan kerja. Dan titik, kalau udah selesai gak ada urusan lagi Tuhan sama kita. Saudara dikasih Tuhan, di situ salahnya dan itulah sebabnya kenapa Anda dan saya jarang lihat mujizat, jarang lihat kesembuhan terjadi. Padahal itu dijanjikan sama Tuhan. Kita gak ngerti bahwa ternyata kesembuhan hanya bagian dari janji Tuhan yang bahkan jadi alat Tuhan untuk menggenapi maksud-maksudnya Tuhan dalam banyak hal. Waktu saya meneliti tentang ini, saya exciting banget. Saking excitingnya saudara, saya pikir saya menemukan sesuatu yang baru. Tapi begitu saya meneliti, membaca buku-buku dan membandingkan dengan referensi-referensi, saya malu. Karena ternyata saya bukan orang pertama yang membahasnya dan sudah lebih banyak lagi orang membahasnya. Sehingga orang-orang yang mempunyai cara pandang seperti saya tentang kesembuhan yang dipakai sama Tuhan sebagai alat untuk membentuk umatnya. Itu sudah ada namanya ternyata ya. Itu namanya kelompok orang-orang yang disebut sanctificationist ya. Orang-orang yang melihat segala sesuatu sebagai alat Tuhan untuk menguduskan umatnya. Ternyata banyak, gak cuma saya cuma pendatang baru yang baru saja percaya atau baru punya kacamata baru yang melihat bahwa ternyata ini bukan cuma sekali dua kali Tuhan lakukan, tetapi mujizat itu dipakai sama Tuhan untuk banyak hal. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, saya doa benar supaya Anda nangkap tentang hal ini. Dan kalau responmu benar, maka engkau akan melihat pelayananmu beda. Kalau responmu benar, maka engkau akan lihat sikap hidupmu beda. Kalau responmu benar, maka engkau akan lihat
bahwa mujizat tidak akan sulit lagi untuk hadir dalam hidupmu. Kenapa? Engkau bertanggung jawab atas mujizat yang akan atau sudah dikasih sama Tuhan dengan cara menceritakannya kepada banyak orang. Mujizat bukan cuma jadi alat kita ngatur Tuhan, tapi justru kita biarkan dia jadi alat Tuhan untuk memberkati Anda dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah lewat pembacaan ini saya berdoa kita belajar percaya. Dan lewat pembacaan ini kita akan terlihat belajar bahwa Tuhan akan memakai untuk membuat orang lain juga percaya. Puji Tuhan. Amin saudara. Saya mau ajak kita lihat sama-sama Yohanes pasal 11. Ayat 1 sampai 44. Yuk kita baca, saya baca dari terjemahan baru 1 ya. Nanti kita bandingkan dengan TB2, terjemahan baru 2 ya. Baik, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi justru akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus menubuatkan, penyakit itu bukan masalah, penyakit itu justru alat Tuhan. Dengar baik-baik ini. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak akan terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Pesimis sekali si Thomas ya. Maka ketika Yesus tiba didapatilah Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Dalam tradisi Yahudi, orang meninggal itu rohnya masih ada di sekitar tubuhnya selama 3 hari. Kenapa penting untuk Rasul Yohanes menulis kata 4 hari? Untuk memberitahu bahwa harusnya gak bisa bangkit lagi karena rohnya sudah tidak bersama-sama dengan tubuhnya. Ya, Betania terletak dekat Yerusalem, ayat 18, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Maksudnya Tuhan mau bilang begini, aku yang menentukan bangkitnya kapan, gitu ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau.
Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Kalau saya pernah datang ke tempat sana, di tempat kejadian ini, saudara, itu tempatnya agak berbukit ya. Tempatnya agak berbukit, dari bawah itu menanjak gitu ya ke makamnya Lazarus dan terus begitu. Jadi kampungnya agak seperti terasering, seperti seperti terjal begitu ya. Ada bagian bawah, ada bagian atas, ada bagian gitu. Jadi waktu Yesus pergi ke kampung ini, kira-kira dia nanjak, saudara ya. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, jadi papasan mereka, dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Menarik, karena yang diucapkan sama persis dengan Marta ucapkan, padahal waktu Marta mengucapkannya, Maria tidak dengar apa yang Marta ucapkan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Jarang ya kita lihat ada tertulis Yesus menangis. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Masih ingat beberapa ayat di atas, Yesus berlambat-lambat mau datang dan dia bilang, ini bukan kematian, tapi justru akan dipakai kejadian ini untuk memuliakan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, ini perhatikan baik-baik kata-katanya saudara. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Jadi tidak bisik-bisik saudara, tetapi dia berkata-kata dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan merenungkan serta melakukannya. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan, kalau hari ini kita mau diberkati, kita harus punya attitude yang mau dibentuk sama Tuhan. Berapa banyak yang mau dibentuk sama Tuhan? Saya percaya lewat rekaman singkat ini akan membuat Anda dan saya jadi manusia baru yang diperbaharui oleh Roh Kudus, dan Anda akan punya kepercayaan kepada Tuhan lebih lagi, sehingga dengan mudah akan dipakai sama Tuhan untuk jadi kesaksian. Amin. Saudara kasih Tuhan, untuk bisa jadi saksi kita butuh kuasa Roh Kudus, tetapi Roh Kudus harus bekerja sama dengan Anda dan saya dengan percaya kita, ya, dengan kepercayaan kita. Haleluya, puji Tuhan. Seperti tanah liat yang dibentuk, kita semua dibentuk jadi bejana yang indah. Amin. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah
memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Matinya Lazarus dipakai sama Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan. Yang saya doakan adalah hidup Anda dipakai sama Tuhan. Jangan nunggu mati, saudara. Hidup Anda dan saya dipakai sama Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan buat Tuhan. Ini yang ditulis sama Roma 12 ayat 1 dan 2. Biar hidup Anda dan saya jadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan bagi Tuhan. Lewat Anda dan saya berubah tidak sama dengan dunia ini. Ya, lewat pembaruan budi sehingga Anda dan saya metanoia, berubah seperti kupu-kupu jadi indah. Haleluya. Sebenarnya kasih Tuhan, ini maunya Tuhan buat Anda dan saya. Dan salah satu yang akan membuat kita tambah indah adalah iman kita, percaya kita sama Tuhan. Mungkin begitu banyak tantangan terjadi sehingga orang Kristen jadi kurang percaya. Mungkin begitu sering kita pahit dan lalu kondisi rohani kita tidak baik. Sehingga kita sulit percaya dan kemudian mujizat tidak terjadi. Saudara dikasih Tuhan, bahkan orang yang katanya dipakai oleh Tuhan dalam karunia kesembuhan pun sekalipun saudara dikasih Tuhan, pernah atau beberapa kali pasti pernah mengalami waktu dia mendoakan orang lain dan orang itu tidak sembuh. Mujizat tidak jadi murahan. Karena mujizat adalah tetap sesuatu yang mahal yang Tuhan mau pakai untuk menyatakan kemuliaan. Kalau terlalu sering, terlalu biasa, jadi murah. Tetapi ketika kemustahilan itu terjadi dalam kasus-kasus tertentu saja, maka Anda akan mulai menghargai dia. Dia gak jadi gampangan. Tuhan mau Anda dan saya percaya bahwa hal-hal yang tidak mungkin terjadi, mustahil terjadi karena manusia gak mampu lakukan, Tuhan sanggup lakukan. Waktu Anda dan saya kerjasama dengan dia. Ya, kerjasama. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang cooperant, ya, mirip seperti kooperatif, cooperant. Jadi Anda dan saya mesti berpartner dengan Tuhan, bareng-bareng dengan Tuhan. Dia gak mau lakukan sendiri, walaupun semuanya datang dari Tuhan. Seperti ilustrasi kita ingin menyalakan sebuah lampu. Tuhan beli bolamnya, Tuhan beli rumah lampunya, Tuhan siapin kabelnya, Tuhan siapin saklarnya, bahkan dia juga yang setting semuanya. Tapi dia maunya kerjasama, dia gak mau langsung nyala. Dia mau Anda yang pencet tombolnya. Kita kerjasama, walaupun peran kita cuma kecil, percaya. Ya, percaya itu memencet tombol itu. Tapi Anda dan Tuhan kerjasama. Saudara dikasih Tuhan, Lazarus dipakai sama Tuhan, kasus Lazarus dipakai sama Tuhan. Iman yang dipakai mungkin imannya Marta, saya tidak tahu. Apakah imannya Maria atau tidak ada iman yang layak bahkan dipakai sama Tuhan di sana. Tetapi yang pasti waktu Lazarus dibangkitkan ada begitu banyak iman bangkit. Mujizat itu dipakai sama Tuhan jadi alat. Kebangkitan Lazarus itu dipakai sama Tuhan jadi alat untuk membangkitkan percayanya orang-orang. Jadi kalau kita melihat ada masalah soal kesembuhan, masalah soal problem keluarga, masalah soal problem keuangan, itu sebenarnya kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, kalimat yang penting ada di ayat keempat. Di sana dibilang begini, saudara kasih Tuhan. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dari awal Tuhan mau pakai semua yang kita bilang, aduh gak bisa nih, aduh gak mungkin nih. Yang kita udah ngerti, manusia sudah paham.
kita tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Itu momennya Tuhan turun tangan. Katakan haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Tuhan mau masalah keluargamu jadi mujizat. Tuhan mau masalah keuanganmu jadi mujizat. Tuhan mau masalah kesehatanmu jadi mujizat. Masalah kesehatan keluarga, papa, mama, kakak, adik jadi mujizat. Tapi mari kerjasama dengan Dia. Izinkan Tuhan bekerja di sana dan memakai momen ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mujizat sering dipakai sama Tuhan untuk membuat orang bertobat. Mujizat juga sering dipakai sama Tuhan untuk memberi hadiah buat orang yang bertobat. Jadi orangnya tidak mengharap mujizat tapi dia bertobat, begitu dia bertobat dapat hadiah mujizat. Bisa juga. Mujizat juga bisa dipakai sama Tuhan untuk perjalanan dalam pertobatan. Dalam proses dia bertobat, mujizat terjadi. Seiring dia bertobat, mujizat terjadi. Mujizat juga sering dipakai sama Tuhan untuk perubahan. Mungkin kita sulit untuk percaya. Tadi dibilang ayat ke-15, saudara dikasih Tuhan. 15 bilang, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Saya bersyukur ternyata percaya itu belajar. Kalau percaya itu anugerah, berarti hanya orang yang dapat anugerah saja yang bisa percaya. Tapi karena percaya itu belajar, berarti gini, siapa saja yang mau belajar bisa percaya. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan. Selama engkau belajar percaya dan engkau bisa percaya, saudara dikasih Tuhan, maka engkau bisa dapat mujizat. Halo, katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, jadi mujizat bukan sesuatu yang out of reach, sesuatu yang tak terjangkau. Tetapi Anda dan saya sebenarnya bisa mencapainya. Karena itu dijanjikan. It's by the atonement of the cross. Itu perjanjian yang sudah diucapkan oleh Tuhan bahkan ratusan tahun dari sebelum Yesus lahir sudah dijanjikan lewat tulisan Nabi Yesaya oleh bilur-bilurnya. Maka siapa yang percaya kepada akan sembuh. Akan sembuh. Saudara kasih Tuhan. Itu perbagian dari perjanjian. When you receive salvation, waktu kamu terima keselamatan, kamu juga akan terima kesembuhan. Kesembuhan adalah bagian dari keselamatan. Iman yang sama yang engkau perlukan untuk terima Yesus sebagai Tuhan, sebesar itu juga iman yang diperlukan untuk cukup menerima kesembuhan yang sama. Karena kesembuhan bagian dari keselamatan. Jadi kalau kita hari ini bisa lahir baru, harusnya hari ini kita juga bisa sembuh. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, belajar percaya. Belajar percaya. Percaya yang beri kita menang. Kata surat Yohanes. Percaya itu yang bikin kita beda sama orang lain. Saudara percaya. Titik-titik di mana saat-saat di mana Anda dan saya rasanya lemah, gak bisa lagi maju, itu momen mujizat akan terjadi. Di situ waktunya. Di situ waktunya. Penting untuk belajar percaya. Belajar percaya suami istri bisa dipulihkan. Belajar percaya sembuh organ tubuh yang sakit bisa disembuhkan. Belajar percaya organ tubuh yang hilang atau yang tidak berfungsi bisa berfungsi lagi. Belajar percaya. Belajar percaya. Saudara kasih Tuhan, belajar percaya keuanganmu bisa disembuhkan. Belajar percaya bahwa karirmu bisa diangkat sama Tuhan walaupun kamu minoritas, walaupun kamu terhalang oleh sekitarmu. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi kalau engkau belajar percaya, bahkan ketika harapan itu mati seperti Lazarus mati, itu masih bisa dibangkitkan. Kenapa? Karena percaya itu yang beri kita menang. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Semua mau belajar percaya? Belajar percaya, saudara yang dikasih Tuhan. Belajar percaya, ya. Lalu kemudian waktu Marta bicara ketemu sama Tuhan Yesus, Marta bilang, iya
saudaraku memang akan bangkit, tapi nanti bangkitnya pada waktu akhir zaman kan. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang begini, akulah kebangkitan dan hidup. Tadi saya sudah bilang, Tuhan Yesus lagi mau ngomong sama Marta. Memang ada tulisannya nanti dibangkitkan. Kalau orang percaya nanti dibangkitkan di akhir zaman. Tapi akulah kebangkitan dan hidup. Artinya kalau aku mau hidupkan nanti boleh, bisa. Tapi kalau aku mau hidupkan sekarang bisa juga. Tergantung mau percaya atau tidak. Belajar percaya. Belajar percaya. Mujizat masih ada. Tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Saya hari-hari ini lagi lihat orang-orang yang percaya sedang menuai janji-janji Tuhan. Anak yang susah diatur, tiba-tiba bisa berubah jadi anak yang taat dan berprestasi. Luar biasa. Lalu kemudian karir yang mentok, tiba-tiba diubah sama Tuhan sehingga akhirnya bisa dapat promosi. Saya lihat ada beberapa jemaat-jemaat yang hari-hari ini mengalami terobosan keuangan. Padahal keadaan lagi tidak baik-baik saja. Kenapa? Mereka tetap percaya. Keadaan yang tidak baik, keadaan yang membuat mereka terhambat, tidak mereka jadikan alasan untuk berhenti percaya. Kita belajar karena percaya itu belajar. Katakan amin. Haleluya. Belajar percaya. Kemarin-kemarin udah belajar percaya Pak Pendeta. Oh iya? Tapi untuk masalah di level 1. Hari ini Tuhan mau angkat imanmu ke level 2. Maka percayamu harus naik juga ke level 2. Terus begitu, nanti kita akan naik lagi. Dalam kasus yang lebih besar, naik lagi sampai kita ada di level Yesus. Proses tidak akan pernah berhenti sampai Anda dan saya mencapai posisi seperti Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, belajar, percaya. Luar biasa ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Suka-suka aku mau bangkitkan kapan, mau hidupkan kapan. Ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Pertanyaan yang dikasih ke Marta, yang dikasih ke Maria, hari ini Tuhan kasih kepada Anda semua. Percayakah engkau akan hal ini? Tuhan mau lakukan perkara ajaib dalam hidup Anda semua. Tapi Anda dan saya mesti kerjasama. Mesti kerjasama. 2 kali saya mengalami kesembuhan di meja operasi. Setelah terima vonis dari dokter, di mana saya harus mengalami treatment, tindakan. Sudah dikasih Tuhan. Yang pertama waktu divonis tumor, yang kedua waktu divonis ada penyumbatan dalam pembuluh darah, untuk itu perlu kateter. Sudah dikasih Tuhan. Dan yang saya ingat setelah saya mempersiapkan khotbah-khotbah ini, bahan-bahan yang saya harus sampaikan di seminar tentang kesembuhan ilahi, saya baru nyadar, saudara, baru sadar bahwa saya hari itu tidak benar-benar serius untuk minta kesembuhan. Tapi mata saya sedang memandang kepada panggilan yang Tuhan kasih kepada hidup kami, kepada tugas kami, kepada posisi kami, pada tanggung jawab kami. Dan di hari-hari mau masuk ke ruang operasi itu, kepala saya itu isinya bukan soal sembuh gak sembuh. Iya, istri saya doain, teman-teman doain, dan kalau lagi mereka berdoa, kita berdoa, saya bilang amin juga. Tapi hati saya sebenarnya hari itu sedang memandang kepada garis akhir, dan hari itu saya lagi bilang begini, jangan sampai gara-gara sibuk ngurusin kesehatan, aku jadi tidak bisa ikut selesaikan amanat agung, aku terganggu menyelesaikan panggilan. Tuhan cepat sembuhin supaya aku bisa on lagi, supaya aku bisa bertindak lagi. Yang saya pikirin itu, saudara dikasih Tuhan. Dan saya saksikan kepada saudara, waktu mata saya memandang kepada garis akhir, itulah momen di mana 2 kali saya disembuhkan di meja operasi, disaksikan oleh dokter yang sama yang menyatakan bahwa saya sakit. Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan.
Saudara kasih Tuhan, mujizat terjadi untuk purpose. Tuhan kita bukan Tuhan yang no purpose. Dia adalah Tuhan yang purposely. Kalau mau melakukan sesuatu selalu ada tujuannya. Tujuannya dari tadi di pasal 11 Injil Yohanes. Di sana dikatakan biar ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itu nomor 1. Dan yang kedua supaya mereka percaya. Dan Tuhan mau pakai semua keadaan yang mustahil itu dipakai untuk menyatakan kemuliaannya. Saat ini saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau dan rindu, yang mau rindu terjadi terobosan, terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi akselerasi iman, pertumbuhan rohani. Kita semua berdoa sama-sama. Izinkan Tuhan ambil bagian, bekerja, set up semuanya untuk mendatangkan kebaikan, kemuliaan buat Tuhan. Ayo angkat tangan kita sama-sama. Haleluya. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Mari bahasa roh sama-sama. Hikaradia bayasha naranika sandarania mataka mayarada bayasha. Haleluya. Yaradia kabayasha. Oh, lawat kami semua. Oh, rada bayasha karadia bayarania bayasando. Biar terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, organ-organ yang rusak dipulihkan, saraf-saraf yang sakit disembuhkan. Kami akan lihat Tuhan pulihkan, jawab doa anak-anak-Mu yang meminta kesembuhan buat dirinya, buat keluarganya, buat orang-orang yang mereka kasihi. Dalam nama Yesus Tuhan, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Pulihkan keuangan, pulihkan karir, pulihkan kerohanian, bawa makin dekat sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus berperkara ya Aba. Dan berdoa khususnya hubungan-hubungan yang rusak, hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua, hubungan suami dan istri, hubungan pribadi dengan pribadi lain, pengerja dengan pengerja, pengerja dan gembala. Terjadi rekonsiliasi mujizat di cabang-cabang yang memasang rekaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja hari ini, saat ini Tuhan. Mereka bisa mengampuni saat ini Tuhan. Mereka bisa saling mendatangi, mereka bisa saling berpelukan, berdamai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan terima doa berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan kita sama-sama, angkat hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali jemput dan bermain sebentar lagi, bahkan terus kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.